Ya memang nggak ada yang bisa dipilih, harus kita terapkan satu demi satu itu dengan baik sesuai standar kita masing-masing. Ya, nah setelah standar itu bisa terjalani, tingkatkan standar tadi. Jangan terus itu terus, tingkatkan, naikkan sedikit standarnya ini. Itu terus berkembang nanti. Gak bisa sampai didoktrin, kamu harus seperti ini, harus goib, ya lah nggak bisa. Nggak bisa itu nggak bisa. Potensi itu ada masing-masing. Sampean ini punya potensi sendiri-sendiri. Itu yang sampean gali saat ini. Potensi yang ada dalam diri. Inovasi baru itu namanya. Nggak melok-melokan orang lain. Ya, itu sampean ini terlahir baru itu dengan sesuatu yang baru, enggak seperti yang lama. Pembaruan dari yang lama itu yang baru, pembaruan. Terlahir yang baru lagi nanti. Awal itu seperti itu. Samen dengan perkembangan zaman, ya seperti itu sekarang. Seperti itu kita nanti. Orang yang terlahir baru itu punya potensi yang baru. Jadi masing-masing pribadi itu sudah yakin nggak bisa sama potensinya. Punya potensi masing-masing, banyak potensi. Itu yang harus sampai kembangkan. Arahnya kemana sih diriku? Nanti sampai tahu sendiri. Asalkan sistem sampai terus berjalan, itu ketahuan sendiri. Sampai akhir tanpa sadar, ini berarti apa maunya. Saya seperti itu. Ya, makanya rasa lek gawe rasa tok. Engko awak dhewe ini keblinger nanti. Enggak mau lihat yang lainnya. Setelah rasa ini apa? Untuk dirimu dan Tuhan tok. Lek sampean dengan sesama manusia, yo enggak gawe kita, kok sampean gak bisa diterima orang. Nah, sampean harus pakai akal pikir yang sehat, kembangkan ini. Kalau dengan Tuhan, bebas sampean rasamu ya apa is. Hanya engkau yang tahu dengan kamu. Iki. Nah, sudah berhubungan dengan manusia, ini dipakai. Tapi aja ngakal-ngakali wong, tapi pakai akal pikir yang sehat. Apa sih ngakal-ngakali wong? Bojoke iku lho wong ngakal-ngakali wong. Ojo sembarang diakal-akali. Kita pasti ya ada masa kita ada sulit. Sekali aja kita mensiasati, jangan bolak-balik ya kita pembohong itu berarti. Tuhan itu memang kadang-kadang itu memberi kita ruang di situ karena situasi. Cukup satu kali aja, jangan diulang-ulang. Itu namanya kemudahan. Nah, orang kan diulangi mana ngono ya kita akhirnya nggak mau, itu kita akhirnya pembodohan pada orang, nggak boleh. Tapi pada suatu saat terjepit kita itu diberi awal kesempatan untuk mensiasati, tapi jangan diulang-ulang. Nah, wis mensiasati kene terus akali awak dhewe sing main terus. Enggak ngikuti iki. Dhek berdiri sendiri, iki kalah bisa. Nah, sampai kalau ngakal-ngakali orang, membohongi orang kan ini sudah yang berfungsi, ini sudah kalah. Tapi kalau kita berusaha jujur pada siapapun, ini yang menang, ini yang kuat, ini yang tunduk. Nah, makanya kan saya ngomong, spiritual, sama harus tahu, itu spiritual. Jadi dorongan dari jiwa yang tiba-tiba itu yang diterima dengan akal dan diskusi dengan badan. Dorongan tiba-tiba, sama begitu
Iya, aku kepingin A. Wis nang lakono iku wis. Iku wis dorongan tiba-tiba di apa? Dari siruhi mau jiwa sampean diterima dengan akal dengan baik, dieksekusi dengan baik. Langsung aja. Wis meneh sudah beda sudah iku. Ya tadi kalau sampean suruh nyampaikan, sampaikan aja. Nah, itu dilatih supaya fungsi terus. Jiwa sampean ini supaya bangun terus. Didorong oleh si ruh ini, bangun terus, membangun diri. Ini saya ngomong ke ranah spiritual loh. Nah, biar sampean orang spiritual, ya tahu spiritual itu apa ya? Gak sekedar kita, oh spiritual, oh apa spiritual, mikir jangan. Nah, tapi bahasa saya ini kembangkan sendiri sesuai kemampuan sampean. Ya jangan ikut-ikut saya. Tapi kembangkan. Yang nggak sesuai dengan saya jangan dipas-paskan. Sesuaikan. Tapi gambarannya di situ spiritual. Dorongan tiba-tiba dari jiwa untuk melakukan suatu kebaikan. Itu loh naik ya dengan dorongan tiba-tiba untuk berbuat jelek ini gade iki rencana omoro begitu anak dompet masih iki lho ya iki padha ae Pak tapi yang kuat iki Pak itu ini yang mengendalikan aduh iya rek cocok iki gak nyekel duwe iki yang main sudah iya loh tapi sampean untuk kebaikan ini yang main sudah ini yang main bedanya itu ya. Nanti kita mau menjelaskan, posisi akhlak lah, posisi perilaku di situ nanti. Kembangkan sendiri, pelajari sendiri nanti. Ya, menurut versi sampean nanti. Gak iso, dorongan tiba-tiba yuk. Tanpa dipikir, begitu sampean dep di jalan loh tiba-tiba kita jalan apa di jalan raya begitu ada orang jatuh apa itu kan raya langsung ayo des kita ingin melakukan sesuatu itu ya namanya akhlak jiwa yang dorong kita menolong itu dan sama kita lapor pas sumpah yo hanya kalau duit dompet kanca kletaan wong gak ono lah iki. Ono apa kletaan lah iki. Padahal sudah ada dhewe. Lah iki semain ya sama. Tadi akhirnya sama nanti bisa, oh iki akalku. Iki akal pikirku. Lek baik, nah, iki berarti jiwa. Kan jiwa kan enggak bisa bohong. Jiwa itu yang baik. Ya. Itu nanti kembangan terus itu sampean wis aku iki emosi. Aku ini mangkel, aku ini bojo, aku tahu nanti, aku ini benar-benar, oh ini jiwaku, oh ini pribadiku. Nah, orang spiritual. Jadi selama sistem sampean itu terus berjalan, terus berubah, Pak, terus berubah. Kuncinya itu ada di sistem itu. Nanti sampean dikasih kelebihan seperti PD itu ya itu urusan nanti kita juga nggak tahu pasti ada masing-masing pribadi ada potensi cuma potensinya itu terukur ada yang memang PD kan potensinya memang sangat besar ada yang biasa-biasa datar ada yang semua itu pasti ada di sini masalah hal seperti itu wong spiritual ya ada Pak semua punya itu tapi jangan maksakan ini kendalikan sesuai ini sampai kapasitas sampai kita itu dimampukan semua cuma kapasitasnya itu nggak bisa sama itu ada grafiknya sendiri-sendiri gitu loh maksudnya itu nah, makanya gimana reng-rengan tetap reng-rengan tapi kalau sudah masalah
kejadian hidup itu apa yang sampai lakukan? Perubahan yang lebih baik itu apa yang sampai lakukan? Lerengan nggak jamin itu, Pak. Nah, tapi lerengan di sini aturan aja. Di sini ada aturannya. Itu yang kita ikuti. Tapi masalah apa yang didapat pribadi itu pure perjuangan pribadinya sendiri. Yang penting sampai saat ini rananya apa? Ikhwan yo tahu ikhwan jadi ikhwan yang baik gimana? Turjaun, Imam Turjaun jadi Imam Turjaun yang baik itu. Jadi Imam Nurul Karim yang baik itu bagaimana? Nah, jadi firman yang baik itu gimana? Itu rananya di situ aja. Ukuran dewi sampai kemampuannya. Sudah, hidup saya bahagia sudah. Saya sudah tahu nanti ukuran sampean masing-masing. Bahagia sudah. Kaya sampean. Lu kaya temen. Kaya. Dan sampean ngomong iya bener, Allah itu maha kaya. Itu nggak asal ngomong, bener kita merasakan. Allah maha kaya. Ya kan, kekayaan kan nggak diukur dengan materi saja, ya kan? Luas spesifikasinya kaya itu akhirnya. Lek sampean arek ke materi ya ada keterbatasan pola pikir nanti. Tapi kalau sampean kaya itu luas pemahaman, kaya itu luas, wah, hidup sampean benar-benar sudah leluasa. Memang dididik cerdas memang kita, cerdas yang terarah. Jadi orang intelektual betul loh memang. Jadi begitu sama dengan siapapun bicara, ini enggak asal bicara, ada kualitas bicara kita, ada kualitasnya. Meskipun satu kata dua kata ada kualitasnya, asalkan sistemnya jalan, ada kualitasnya. Kalau sistem zaman nggak jalan, sudah ngomong itu ya wis ampas itu, nggak ada kualitas menyentuh di dalam kalbunya orang. Tapi zaman harus siap berjuang. Pesan saya itu aja. Sudah, jangan ragu sudah di sini ya, jangan ragu. Pilihan tentu benar sekarang ini yang terbaik untuk di sana di sini. Yang terbaik untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu memang betul sistem itu, Pak. Saya selama 22 tahun tak kaji, ya ketemu juga teman, ketemu. Ya, dengan waktu 22 tahun akhirnya ketemu sendiri gitu. Bahwa istimewa sistem kepemimpinan. Ketemu. Nah, akhirnya saya ngomong seperti ini, saya tinggal ngikuti aja. Tak cari betul, Pak. 22 tahun. Tanpa saya berhenti, tanpa saya meskipun berjalan miring-miring jalan, Pak, saya nggak sampai keluar dari rel. Itu saya akhirnya ketemu di sini sistem. Ya dulu ya disampaikan. Kunci sukses itu ada di sistem, tapi nggak nyantol ya, hanya sebatas kita, oh iya, tak dengar kok, belum kesini. Tapi setelah ini bener kesini, bener, oh iya, kesini, nancep sudah. Nah itu kan benar-benar ya kita rasakan, nggak sekedar kita dengar kok. Hikmat yang paling menonjol setelah menjalani sistem apa ya selama 22 tahun? Perubahan hidup, akhlak perilaku terus berubah, ya, lebih dekat dengan Allah. Terus yang paling gak enak itu apa? Urusan duniawi ini lebih menyisih sedikit demi sedikit. Ya, ini kapasitas saya, sama ojo ragu, jangan. Saya seperti itu. Terus gak mikir ya wis. Tapi saya menerima apapun saat ini hidup saya. Itu saya sudah bahagia karena apa? Masih dikasih nafas, saya bersyukur, ini luar biasa. Meskipun masih sakit dikasih nafas, isok mikir, isok ya apa caranya golek. Ya awan kayak sembuhan, bisa berbuat. Meskipun dikasih sakit loh, kita masih bisa bernafas. Ini masih bisa berbuat, Pak.
didatangi orang itu saya melayani ya nggak duduk sakit, tapi kita melayani orang bisa Mas ya, dimampukan. Itu sih memang. Begitu melayani orang disembuhkan sendiri sama Allah. Loh hebat. Itu ya yang hebat bukan kita. Luar biasa. Sudah, gak masalah urusan materi. Tapi mau nggak mau di sini juga ada perwujudan, kita harus berjuang di sini. Kapasitas kita itu roda kesucian ya kalau nggak dengan itu ya nggak jalan. Tapi memang Allah memberi kita secukupnya katanya Bapak. Selama kita butuh ya dikasih itu. Ya sudah luar biasa. Karena itu yang kita butuhkan didatangkan sudah seneng Pak. Wong gak dirokok sak bak, gak dirokok dikek wong sak batang luar biasa seneng ya. Alhamdulillah yo. Wong kepengin rokok atau Pak rokok Pak lu. Siapa sih nggak seneng? Ayo. Amin. Bukan masalah satu batang ya, tapi Allah itu menghadirkan waktu kita butuh Pak. Apa nggak seneng sampean? Artinya meskipun tidak perlu dikejar tapi akan datang sendiri. Nah itu loh. Gini, makanya kan itu. Kalau sistem di sini Pak ya. Kalau kita waktunya datang. Kalau kita waktunya harus keluar ya keluar. Nanti sampai tahu sendiri. Kita harus keluar ya keluar, kita harus keluar. Begitu harus datang, didatangkan sendiri. Keluar masuk itu pasti ada nanti. Nah itu pemahaman itu. Itu pas nilainya tadi. Nah, hidup itu yang dibutuhkan pas, bukan pas-pasan. Nah kalau pas-pasan ya sama rekoso itu kan. Pas hidup itu pas nilainya. Pas itu kan mantep bisa. Kayak pas-pasan. Awak dhewe iki kondisi ini ku enggak jelas ya. Hidup itu harus pas. Karena kita pasti ya butuh apa untuk ke Tuhan. Ya saat ini kadang-kadang agak dipersulit. Untuk coba kita supaya yakin sik gelem nrimo gak ini, sik gelem jalin gak ini. Tapi kalau sudah kita memutus bahasa amin gitu, saya itu kalau sudah amin ya wis ini urusan tetap saya jalan, kondisi apapun saya harus berusaha. Lu itu datang itu. Nah, saya ngomong amin kan harus keluar Pak, keluar saya. Nah, setelah kita keluar, keyakinan ini keluar. Datang diberi sama Allah. Tuh ya luar biasa Pak. Ini nggak tahu malam ini kok ngacor aja, nggak tahu deh, nggak tahu. Memang dipinjem ini alat ini sama Tuhan. Saya nggak. Ini hasil dari sistem. Pokoknya perbaiki terus, jangan bosan-bosan sistem ini. Ya. Kuncinya itu, ojo asal-asalan. Di situ tak saya. Nek sampai asal-asalan, hasilnya asal-asalan. Banyak contoh sudah. Makanya itu, lek kepingin baik sekalian, terus gak tipu-tipu. Iya, kemana? Jangan nipu-nipu, jangan pura-pura. Jangan ada yang disembunyikan. Loh, saya ambek Tuhan. Jangan tipu-tipu, hidup itu. Nek kepingin apik bisa, wis sudah wis. Mikir sing apik ngono lho, ojo mikir sing elek ngono lho. Begitu aja. Lapo. Sama-sama kita sini. Kalau urusan Tuhan sama-sama, Pak. Lah urusan pribadi, urusan dhewe ojo ngurusi wong. Kayak ini yo, lek ngurus urusan wong iki yo gak penak sih. Tapi kalau di sini kan urusan kita satu, dibina, suruh ngarep. Ya begitu. Saya mau nggak mau harus ngomong. Tapi lewat urusan pribadi, wis mau aku gak ngurus urusan wong apa ya koyo ngene. Nah, ini. Monggo ada pertanyaan dulu. Ya kita manfaatkan waktu yang istimewa kayak gini. Amin. Iya toh. Ya saya tanya. Yo monggo. Tentang yang lain boleh ya, Bu ya? Ya monggo tanya sih, enggak masalah. Ini yang terkadang itu saya itu ingin
ingin tahu terkait mimpi. Jadi mimpi itu kan ada yang mengatakan rekam dari kejadian yang kita lakukan, sehingga kan terbawa seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi mimpi itu terkadang juga ada yang jadi kenyataan ya. Nah di mimpi itu kan sebenarnya kan kita itu kan seperti menyaksikan ya diri kita itu begitu. Terkadang mimpinya nggak enak, kita juga merasakan nggak enak. Jadi dia menyaksikan, dia mengalami seperti itu. Kalau menurut Ayam sendiri definisinya gimana? Ya itu masalah ini aja, sudah biasa. Mimpi ya, kalau kita ngomong kebayang tidur. Tapi kalau ya, mimpi yang berkualitas itu mimpi yang benar-benar kita merasakan, oh ini harus tak kerja. Jadi mimpi itu memang itu Allah memberikan suatu petunjuk melalui diri kita, melalui mimpi. Tapi mimpi sini opo? Nggak sembarang mimpi, Pak. Mimpi itu ya kalau perjalanan spiritual di sini hidup, itu mimpi yang benar. Itu petunjuk. Kalau sini hidup kita. Artinya petunjuk yang lewat melalui alam mimpi. Itu. Sekedar mimpi itu kadang-kadang rasa takut, terbawa. Itu. Kebanyakan itu kita ada beban. Mimpi-mimpi kadang-kadang sih hasilnya nggak baik itu kadang-kadang kita itu ada beban. Waktu ada beban, kita terbawa suasana. Meskipun tidur ini terbawa ini. Terjadi mimpi sama ini. Bagi orang spiritual mimpi itu bisa jadi sebagai simbol atau apa gitu ya? Ya simbol sebenarnya. Tergantung kita membawanya itu beban atau kesenangan. Loh, kalau memang hidup di sini hidup, mimpi kita sama. Aku ikut ngerti deh Mas, ngalamin deh. Turu ngoro aku ero. Tapi motoku tak leno gak iso. Lah wong gremeng-gremeng ero. Rasanya aku ero. Sekuan aku ngalami koyo ngono. Temen ya. Motoku tak buka gak iso, tapi ngomong krungu. Kroko berarti aku ngene iki makane wong lah aku turu iki kan terganggu. Pengan motoku tak buka gak iso, Pak. Ikuan aku sini. Ngalami beneran. Oh, krok ono wong cerita. Warek iki nang lho aku nang kerjaan iki. Cerita nyambut gawe malah tapi motoku tak buka gak iso. Gak iso. Itu kejadian temen alami betul. Artinya itu sebagai salah satu wujud Allah meyakinkan. Iya Pak. Bahan pembuktian, salah satu pembuktian yang saya rasakan. Temen. Jadi aku akhirnya iya percaya, aku lagi turun ngoro itu. Iku lebih iya.